Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Praha International Chess Festival. Dan kita hanya mengulas, meng-highlight, meng-cover game-game yang terjadi di kelas master saja kawan. Untuk kelas lainnya kita tidak cover. Kalian bisa kunjungi chess.com ataupun di Chess kalau ingin tahu game-game yang terjadi di kelas challenges ataupun futures. Dan tadi di babak pertama juga sudah saya jelaskan ada 3 partai yang berakhir menang kalah. Tadi kita sudah ulas permainan Nordicbek Abdussatrov menang atas Tai Dan Van Nguyen. Dan kali ini kita akan ulas gamenya Praggnanandhaa versus Vincent Keymer. Dua pecatur muda yang memetik kemenangan pada game pertama kawan, mengantarkan posisi mereka di live rating ini meningkat, menanjak. Di mana Nordicbek Abdussatrov kawan dengan tambahan elo rating 3,4 poin setelah mengalahkan Tai Dan Van Nguyen, dia menembus posisi ke-10. Sedangkan Praggnanandhaa ini kawan ya satu tingkat di bawah dari Abdussatrov, tapi dia menggeser posisi VC Anand kawan menjadi pecatur nomor 1 India saat ini. Hanya selisih 1 poin saja kawan atas VC Anand. Dan ini juga sesuai ekspektasi dari Magnus Carlsen beberapa tahun yang lalu sebelum kemunculan Arjun Erigaisi ataupun Gukesh kawan. Magnus Carlsen punya ekspektasi besar bahwa pecatur asal Pridavan Praggnanandhaa ini merupakan pecatur masa depan India. Tapi sayangnya 3 tahun belakangan Praggnanandhaa ini tergusur oleh penampilan Arjun Erigaisi ataupun Gukesh kawan. Tapi perjuangan Praggnanandhaa selama 2 tahun terakhir ini kawan membuahkan hasil. Di tahun 2024 ini dia menggeser posisi VC Anand. Oke, langsung ke papan permainan dari Praggnanandhaa versus Vincent Keymer. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, ada gajah C4, pembukaan Italia, pertahanan 2 kuda dipilih oleh Vincent Keymer, kuda F6, dan tidak melanjutkan Fred Liver attack dengan pion D3, gajah C5, Giojo pianissimo sekarang kawan. Nah, di sini pion C3, kuda C3, rokade 3 pilihan utama. Prag memilih dengan rokade. Nah, pion D6 merupakan pilihan utama ataupun rokade kawan. Dengan pion D6 buka akses bagi gajah terang untuk keluar tekan kuda bersama kuda satunya ke petak D4 nanti. Tentu balasannya di sini adalah dengan pion C3. Dan hitam mungkin rokade atau bermain dengan pion A ini. Tapi Keymer langsung bermain dengan pion A6. Selanjutnya baru pion C3, gajah langsung tarik mundur ke petak A7 untuk menghindari tempo, tantangan pertukaran atau paksaan di petak pusat kawan. Nah, sekarang pion A4, lanjut Praggnanandhaa. Ini juga untuk menghentikan potensi pion B5, serang gajah. Buka ruang bagi gajah mundur kalaupun ada serangan kuda kawan. Selanjutnya ada pion D6, kemudian benteng E1, Vincent Keymer rokade, diikuti dengan pion H3, ada kuda ke H5. Yang paling banyak di posisi ini kawan bermain dengan kuda manuver ke petak E7. Untuk mencapai petak G6 nanti juga persiapan dengan pion C-nya. Tapi mencoba melangkah manuver kuda ke petak H5. Idenya ingin lompat ke petak F4. Mungkin terlihat ada taktik discover di sini kawan. Tapi cukup berbahaya. Mendapatkan pion, ancamannya di sini kawan. Menteri keluar untuk menyerang pion F2 bersama gajah. Lindungi kuda. Kuda masih dalam posisi terancam. Kalaupun ada kuda bergerak ke petak G4, jaga pion yang di sini kawan. Sikat oleh gajah. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi gajah G5 terlebih dahulu. Kuda mundur kembali ke petak F6. Sekarang pion D4, tantang Prag kawan, ditolak dengan pion H6. Gajah dipertahankan mundur ke petak H4, ada pion G5. Kira-kira di posisi ini, saat kalian pegang putih kawan, apa yang harus dilakukan oleh putih di sini? Apakah berkorban untuk ambil 2 pion ini kawan dengan kuda? Dengan gajah G3 juga bagus. Prag memilih dengan kuda ambil pion G5, ambil balik posisi kuda dalam posisi kena pin. Menteri siap keluar kawan ataupun benteng ini siap diangkat. Di sini raja bergerak ke petak H7, pilihan terkuat untuk berikan jalan bagi benteng ikut bermain di lajur G kawan. Nah, menteri keluar ke petak F3, raja maju ke petak G6 untuk serang gajah. Gajah mundur ke petak H4, persiapan juga melakukan skak-skak kawan. Nah, di sini pion E pukul pion D4. Menteri G3 skak terlebih dahulu, raja mundur ke petak H7, persiapan bentengnya juga keluar.
Nah, sekarang gajah G5. Berikan ruang bagi menteri untuk bergerak ke peta H4, kemudian benteng H8 kawan. Kalaupun ada skak, raja bergeser ke lajur G dan ada tempo serangan pada menteri jika menteri bergerak ke peta H4. Di sini Prak melanjutkan pengembangan kuda D2 ataupun Stockfish juga menyarankan langkah yang bagus dengan pion E5 ini kawan, membuat langkah pengorbanan pion sementara. Kalau dicaplok oleh kuda di sini, kalian bisa melanjutkan gajah tarik mundur ke peta A2. Tapi memang tidak logis bagi kita kawan membuat langkah pengorbanan sementara, tapi langkah-langkah berikutnya kawan bisa juga dipertahankan dengan kuda ke peta D2, mungkin gajah ke peta F5 di sini diikuti menteri ke peta F4 dan seterusnya. Korban pion cuma-cuma menurut kalkulasi manusia tidak masuk akal juga. Jadi dengan kuda D2 terlebih dahulu, ini juga langkah kuat untuk juga mempercepat pengembangan perwira kawan agar lebih cepat aktif untuk membantu perwira-perwira yang lain. Kemudian menteri G8, langkah cantik dari Vincent Kemmer. Korbankan kuda sementara kawan, ditolak dengan dorong pion E5 sekarang. Kalau diterima sekarang kawan, maka menteri pukul menteri. Dan coba lihat diagonal gelap ini terbuka. Temponya adalah pion D pukul pion C3. Setelah beberapa langkah berikutnya kawan, kalian akan kalah jumlah perwira. Hitam akan menang. Oleh karena itu pengorbanan kuda ditolak, membalas dengan pengorbanan pion E5. Dan pengorbanan juga ditolak kuda H5, menteri H4. Kalau seumpama pion tadi diterima menggunakan pion D, maka putih akan mempercepat langkah kudanya ke F3. Menekan pion yang di sini backup gajahnya kawan dan persiapan melakukan counter-counter berikutnya. Diagonal ini juga siap digunakan oleh gajah terang kawan. Tapi kalau pion ini diterima menggunakan kuda, putih punya opsi pengorbanan kualitas perwira benteng sikat kuda E5 kawan. Dan berlanjut dengan langkah gajah bergerak ke peta D3 skak terlebih dahulu. Kalau ada pion sikat oleh kuda, kalau diambil balik oleh kuda, jangan terburu-buru kawan. Kalian benteng E1 terlebih dahulu. Kalaupun ada pion F5 pertahankan posisi kuda, kalian korbankan benteng sekali lagi kawan. Dan beberapa langkah berikutnya bisa skak mat yang tak tertahankan. Memilih untuk menyerang menteri, kuda H5, menteri H4, dan menteri naik ke peta G6 di sini. Selanjutnya gajah ke F6 kawan. Lanjut Pragnananda menantang pertukaran kuda. Ternyata kena pin kawan kuda, tidak bisa ambil gajah. Di sini benteng G8 dikeluarkan oleh Vincent Kemmer. Ancaman di sini skak mat, gajah ke peta D5. Pertahankan posisi, menyerang kuda juga kawan. Kemudian gajah F5 melanjutkan pengembangan, gajah tarik mundur ke peta F3. Coba serang kuda. Stockfish menyarankan kuda ambil pion E5 sekarang kawan. Nanti disikat oleh gajah, ambil balik oleh pion. Mungkin inilah yang tidak disukai dari Vincent Kemmer. Benteng aktif di pusat kawan. Memilih dengan langkah benteng A dikeluarkan ke peta E8. Pion G3 untuk blokade ancaman skak mat kawan di sini. Dan gajah siap untuk ambil kuda di langkah berikutnya. Stockfish menyarankan untuk membuka diagonal ini kawan. Dengan pion D pukul pion C3. Langkah dari Stockfish kawan. Mungkin evaluasi barnya ini juga cukup ragu. Naik turun, naik turun. Tapi Kemmer takut akan kudanya hilang. Dia melangkah raja maju ke peta H6. Sekarang pion G4, garbu kuda, garbu gajah. Tapi sementara lajur G ini dalam posisi kena pin kawan. Dan baru sekarang pion D pukul pion C3. Di sini pilihan terkuatnya dorong pion maju tempo skak. Tapi Prak memilih dengan langkah pion B pukul pion C3. Nah, baru sekarang kuda ambil pion E5, diikuti sekarang baru pion G5 skak. Di sini Vincent Kemmer terpaksa korbankan menteri kawan. Karena percuma juga di posisi ini. Kalaupun raja ini mundur kawan, maka gajah akan sikat kuda. Dan posisi menteri dalam posisi yang sulit, tidak mempunyai peta lagi yang bagus. Seumpama bergerak ke peta H6 karena posisi pion dalam posisi kena pin, ya raja ini tinggal bergeser ke peta H1. Ya sudah, wassalam kawan. Menteri sudah tidak mempunyai ruang yang bagus. Kalaupun mundur kawan, nah ada ancaman juga bisa skak mat kawan, discover.
Percuma juga jadi korbankan menteri langsung ambil balik oleh gajah, ambil balik oleh benteng tempo skak kawan, dan raja naik ke petak H2. Diikuti dengan langkah kuda bergerak ke petak G6 ancam menteri. Di sini yang terkuat dengan gajah tarik mundur ke petak G6. Tapi memilih kuda yang ke petak G6. Nah, prak mengembalikan menterinya kawan. Ambil benteng G5 skak. Raja ambil, benteng di belakang jatuh. Prak mempunyai kekuatan sepasang benteng plus dukungan kuda gajah. Sedangkan di sini Kemer hanya bermain dengan sepasang gajah dengan dukungan sepasang kuda. Tentu secara kualitas materi Pragnananda unggul kawan. Kemudian kuda H bergerak ke petak F4 bersama gajah coba tekan pion yang di sini. Nah, gajah ambil pion B7, pion A5, benteng A8 serang gajah. Gajah ke B6 lindungi pionnya juga kawan. Kemudian kuda ke C4 serang gajah, serang pion. Gajah ambil pion F2 lanjut Vincent Kemer. Benteng yang ambil pion A5. Pin gajah kawan. Kuda tidak bisa ambil pion ini. Karena jika ambil sekarang tentu benteng akan meluncur. Kuda bisa jatuh juga. Ataupun dengan gajah ke petak E4. Posisi gajah ini juga terancam repot juga. Oleh karena itu, di sini dengan pion D5 untuk blokade kawan. Kalaupun sekarang gajah ambil pion D5 ini, raja ini akan bergerak ke peta H4. Dengan dukungan raja bisa melakukan counter kawan. Untuk menghindari juga ancaman pin discover di sini, raja bergerak ke peta H4. Tapi posisi putih masih cukup dominan walaupun ambil pion D5, tapi tidak dengan Vincent Kemer. Dengan benteng F1 dia melangkah, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Gajah dipertahankan mundur ke petak B6, sikat oleh kuda, ambil balik oleh pion, dan benteng B5 ancam. Coba rebut pion-pion ini kawan. Nah, gajah sekarang ambil pion H3, benteng sikat kuda, ambil balik oleh kuda, tetap jaga gajahnya. Nah, benteng ambil pion B6, Vincent Kemer menyerah di langkah ke-41. Karena percuma dilanjut kawan, pion ini sangat leluasa untuk bisa promosi, tinggal 4 tempo. Kalian tidak bisa lagi mengejar pion ini karena petak terakhirnya kawan sudah dijaga oleh gajah terang. Tinggal nanti benteng juga melakukan counter-counter terhadap raja, terhadap pion. Sudah tidak perlu kita bahas lagi. Permainan berakhir di langkah ke-41 kawan. Dan sekali lagi dengan kemenangan ini, Pragnananda menggusur posisi Visy Anand sebagai pecatur nomor 1 India saat ini. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.